Halo Fantasy Lovers, kali ini Kalista akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. Before, thanks you so much buat kalian yang sudah support Kalista sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Kalista mau menginformasikan untuk part selanjutnya, Kalista akan update secepatnya jika chapter terbarunya sudah keluar. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Saat ini, Jiang He mulai mengingat kembali tindakan Lu Sheng sebelumnya. Sebelum Lian Jibe naik ke panggung kompetisi, Lu Sheng bersikap normal. Namun, setelah menghubungkan dengan akhir cerita, peristiwa tersebut mendadak berubah. Jiang He mencurigai adanya sebuah konspirasi. Lian Jibe tampaknya menjadi mangsa yang telah ditetapkan sejak lama. Dia masuk ke dalam perangkap yang dirajut Lu Sheng tanpa ada yang menyadarinya, termasuk Lian Jibe sendiri, hingga kematiannya. Jiang He merasa ketakutan saat mengetahui bahwa semua kejadian tersebut telah direncanakan oleh Lu Sheng. Lu Sheng berdiri di hadapan Jiang He dengan tubuh menyilaukan seperti matahari yang membakar. Namun, matanya setenang kolam dalam 10.000 tahun. Jiang He, seorang Grandmaster tingkat 8 yang terhormat, bahkan sampai berkeringat dingin. Bakat bela diri Lu Sheng sangat mengerikan. Di usia sekitar 18 tahun, dia sudah menjadi Grandmaster tingkat ke-7 yang dapat membunuh Master Puncak di level yang sama. Dengan bakat tak tertandingi dan kecerdasan yang mendekati iblis, masa depan Lu Sheng tidak akan mampu diprediksi siapapun. Jiang He menatap Lu Sheng, lalu berkata perlahan bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada Aula Seni Bela Diri, Jidao, dan Martial Sentan Zhongyu. Menurutnya, Lu Sheng dapat melakukan apa yang harus dia lakukan. Sebelum pergi, Jiang He meminta Lu Sheng untuk menjaga diri. Lu Sheng sedikit kecewa karena Jiang He tidak melakukan tindakan apapun padanya. Padahal dia ingin mengetahui jarak antara dirinya dengan seorang Grandmaster level 8. Wakil dekan, Zhao yang baru tiba, langsung menarik tangan Lu Sheng. Dia mengajak Lu Sheng turun gunung dan kembali ke Universitas Martial Sen ke-7 untuk menemui Martial Sentan Zhongyu. Masalah yang ditimbulkan Lu Sheng kali ini dianggap sangat serius oleh wakil dekan Zhao. Dia memberitahu Lu Sheng bahwa Lian Jibei bukanlah seorang master biasa, melainkan saudara dari istri Martial Sen Jidao yang dikenal sebagai Lian Su. Wakil dekan Zhao mempertanyakan alasan Lu Sheng menghabisi Lian Jibei meskipun sudah mengetahui hal tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa hanya Martial Sentan Zhongyu yang dapat melindungi Lu Sheng. Lu Sheng berterima kasih atas saran dari wakil dekan Zhao. Namun, dia menolak perlindungan dari Martial Sentan Zhongyu. Wakil dekan Zhao sangat terkejut dengan penolakan tersebut dan mempertanyakan nasib keluarga serta teman-teman Lu Sheng. Dia mengingatkan kembali Lu Sheng untuk tidak terlalu berpuas diri agar tidak menyesal di masa depan. Wakil dekan Zhao mengajak Lu Sheng untuk segera pergi sebelum keluarga Lian Jibei mengetahui berita tersebut. Namun, Lu Sheng beranggapan bahwa semuanya sudah terlambat dan memutuskan untuk tidak ikut pergi bersama wakil dekan Zhao. Wakil dekan Zhao terkejut dengan keputusan yang diambil Lu Sheng dan pada akhirnya membiarkannya. Dia berpesan bahwa dirinya akan menunggu Lu Sheng di ibu kota dan menanyakan apakah Lu Sheng membutuhkan tumpangan untuk sampai ke sana. Tetapi Lu Sheng menolak tawaran tersebut. Sembari menatap ribuan anak tangga di depannya, Lu Sheng merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kekuatan mental pada dirinya kembali meningkat lagi. Sosok obsidian emas telah terbentuk sepenuhnya, duduk bersinar terang di dalam pikirannya. Dan di tengah dadanya, sel darah merah seukuran bola tenis berputar. Tubuhnya terus-menerus melahirkan darah baru yang disuntikkan ke dalam sel-sel darahnya. Sel-sel darah itu memuntahkan kekuatan sepanjang waktu dan kembali ke tubuh. Selama proses ini, tubuh Lu Sheng dibersihkan berulang kali dan kekuatan fisiknya meningkat setiap menit dan setiap detik. Metabolismenya lebih dari 100 kali lipat dibandingkan orang biasa pada umumnya. Dan sejumlah besar kotoran dalam tubuh dikeluarkan setiap detik dan membeku menjadi energi dan
Inilah yang disebut sebagai alam sang Grandmaster, persis seperti yang telah diduga Lu Sheng sebelumnya. Lu Sheng meregangkan tubuhnya, bagaikan seekor cita yang siap berlari. Dia ingin menguji kecepatan seorang master yang telah dicapainya. Melihat hal tersebut, Wakil Dekan Zhao penasaran tentang sejauh mana kekuatan Lu Sheng sebenarnya. Di sisi lain, keluarga Lu Sheng menunggu di ruang tunggu stasiun kereta api berkecepatan tinggi Baihe. Ibu Lu Sheng bertanya, kapan kereta mereka akan tiba? Dan ayah Lu Sheng dengan sabar menjawab setelah melirik jam tangannya. Sementara itu, Lu Qinghe teringat siaran langsung di televisi yang terputus tepat setelah Lu Sheng akan menantang seorang master, meninggalkan tanda tanya bagi keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dalam suasana yang penuh kekhawatiran, Ibu Lu Sheng bertanya kepada suaminya, apakah ada cara yang lebih cepat untuk mencapai lokasi konferensi. Dia mengungkapkan kecemasannya tentang kemungkinan hal buruk yang dapat menimpa Lu Sheng. Ayah Lu Sheng berusaha menenangkan istrinya dan meminta Lu Qinghe untuk membantunya. Lu Qinghe merasa bingung bagaimana cara dia meyakinkan ibunya. Di dalam benaknya, Lu Qinghe juga bertanya-tanya apakah Lu Sheng benar-benar berniat membunuh master level 7 yang setara dengan Gubernur Xia Pingnan. Ketika Lu Qinghe mencoba menenangkan ibunya, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon dari Lu Sheng. Setelah mendengar penjelasan Lu Sheng tentang situasinya, Lu Qinghe menjadi bersemangat dan mengatakan bahwa dia mengerti dengan situasinya. Ibu Lu Sheng yang masih khawatir segera bertanya tentang kondisi Lu Sheng saat ini. Lu Qinghe menjelaskan bahwa Lu Sheng baik-baik saja, dan alasan siaran televisi konferensi terputus karena sinyal yang buruk di pegunungan. Lu Sheng juga mengatakan bahwa pertarungannya dengan master telah diatur oleh Dewan sebagai sebuah program pertunjukan dan mengakui kalau dia tidak sebodoh itu untuk menantang seorang master. Ibu Lu Sheng kemudian berbicara langsung dengan Lu Sheng melalui telepon, mengungkapkan segala kekhawatirannya dan meminta Lu Sheng untuk segera pulang dalam waktu 2 hari. Dia juga mengingatkan Lu Sheng untuk meminta maaf kepada master, meskipun itu hanya sekedar akting. Namun, panggilan tiba-tiba terputus seketika. Ayah Lu Sheng merasa istrinya terlalu berlebihan dan harus benar-benar meyakinkan bahwa Lu Sheng dalam keadaan baik-baik saja. Lu Qinghe merasa heran karena, menurut sepengetahuannya, konferensi seni bela diri adalah acara yang serius. Tetapi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan bersantai. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria bertopi mengawasi keluarga Lu Sheng dan melaporkan kepada rekannya bahwa mereka berencana untuk pulang. Pria itu memerintahkan rekan-rekannya untuk terus mengawasi keluarga Lu Sheng. Rekannya mengakui bahwa mereka telah menerima uang dan akan segera mengurusnya, serta menyebutkan perintah dari Komandan Yu. Sambil melihat artikel berita tentang Lu Sheng, pria itu memuji kehebatan Lu Sheng yang mampu membunuh seorang master di usia 18 sampai 19 tahun. Di sisi lain, Lu Sheng yakin bahwa keluarganya akan aman berkat bantuan Wakil Dekan Zhao dan Komandan Yu. Lu Sheng kemudian melangkah masuk ke dalam klub hiburan malam dengan peringatan dari Wakil Dekan Zhao yang masih terngiang di dalam benaknya. Wakil Dekan Zhao mempertanyakan, apakah Lu Sheng menyadari konsekuensi dari tindakannya terhadap keluarga Lian Jibei dan kemungkinan pembalasan dendam? Meskipun takut kehilangan segalanya, Lu Sheng menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dihindari. Dia lebih takut menghabiskan sisa hidupnya di bawah 4 pasang mata yang mengawasinya. Ketika tiba di depan pintu ruang klub hiburan pribadi bernomor 8, Lu Sheng mengaktifkan kemampuan persepsinya. Di dalam, dia melihat 2 pria, salah satunya sedang menenangkan yang lain yang terlihat frustasi. Lian Ji dengan kesal menceritakan kepada anak buahnya bahwa ayahnya telah meninggal.
Anak buahnya terkejut bertanya-tanya tentang siapa orang yang mampu membunuh seorang master seperti Lian Jibei. Lian Ji mengaku tidak diberitahu tentang pembunuh ayahnya dan hanya diperintahkan untuk segera pulang. Ketika Lian Ji membuka pintu, dia terkejut melihat Lu Sheng berdiri di depannya. Lian Ji sempat bertanya tentang siapa pemuda itu. Namun, Lu Sheng tidak menjawab dan langsung berkata, "Halo Lian Ji, ayahmu Lian Jibei mencarimu. Aku akan mengirimmu untuk menemuinya." Sementara itu, di sebuah villa elegan bergaya Cina yang terletak di lembah terpencil kaki Gunung Heming, Kyoto, seorang wanita cantik berusia lebih dari 30 tahun bernama Lian Su duduk di kursinya. Dia mengenakan jubah sutra merah tua dan menatap tajam pria berpakaian abu di hadapannya yang setengah menundukkan kepala dengan ekspresi dingin. Lian Su bertanya kepada anak buahnya, apakah Lian Jibei benar-benar sudah meninggal? Dengan suara rendah, anak buahnya menjawab bahwa Lian Jibei memimpin tim dari sekolah bela diri Jidao untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri mahasiswa nasional. Namun, dalam konferensi tersebut, Lian Jibei ditantang oleh seorang mahasiswa dari Universitas Martial Sen 7 yang bernama Lu Sheng dan terbunuh di tempat. Anak buahnya juga menambahkan bahwa mereka tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Lu Sheng. Lian Su meragukan penjelasan yang diberikan oleh anak buahnya mengenai kematian Lian Jibei. Dia mengenal kepribadian saudaranya dengan baik dan merasa mustahil bagi Lian Jibei untuk menerima tantangan dari master lain di depan umum. Apalagi Lian Jibei dikenal sebagai orang yang suka menindas yang lemah dan takut terhadap yang kuat. Ketika anak buahnya menjelaskan bahwa Lian Jibei terbunuh oleh seorang seniman bela diri tingkat 6, Lian Su menganggapnya sebagai lelucon yang tidak lucu. Dia merasa sangat tidak masuk akal jika seorang seniman bela diri tingkat 6 mampu mengalahkan saudaranya yang seorang master. Lian Su juga melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan gelas di tangannya menggunakan kekuatan Qi. Anak buah Lian Su memohon agar dia menjelaskan penjelasannya hingga selesai. Dia menceritakan bahwa tepat setelah menyatakan tantangannya kepada Lian Jibei, Lu Sheng secara tiba-tiba berubah menjadi level master. Mendengar hal ini, Lian Su tertawa terbahak-bahak sambil mempertanyakan tentang bagaimana mungkin kakaknya dikalahkan oleh seorang seniman bela diri level 6. Sambil menutupi matanya dengan tangan, Lian Su menyadari bahwa Lu Sheng akan menjadi seniman bela diri yang hebat dan jenius. Dalam tangisannya, Lian Su memerintahkan bawahannya untuk pergi dan membunuh Lu Sheng sebagai balasan atas kematian Lian Jibei. Bawahan Lian Su merasa bahwa membalas dendam bukanlah tindakan yang tepat. Sebab Lian Jibei terbunuh dalam kontes bela diri resmi, dia kalah dan tidak ada yang bisa disalahkan. Selain itu, jika mereka melakukan balas dendam, mereka akan menghadapi kecaman publik dan merusak reputasi Martial Saint miliki. Mendengar kekhawatiran bawahannya, Lian Su berubah sikap dan berteriak histeris, seolah-olah dia sudah menjadi gila. Lian Su beranggapan bahwa kematian saudaranya akan sia-sia jika mereka tidak membalaskan dendamnya. Dengan kepala menunduk, Lian Su mengambil ponselnya. Seolah-olah mengingat sesuatu, Lian Su tertawa terbahak-bahak dan memperingatkan bawahannya untuk tidak menyalahkannya jika dia melakukan sesuatu. Lian Su kemudian menyeringai seolah-olah merencanakan sesuatu untuk Lu Sheng. Di sebuah sekolah, seorang pria tua bernama Fu Jianming menatap anak-anak yang baru pulang sekolah. Pandangannya menerawang seolah-olah tenggelam dalam kenangan masa lalu. Pikirannya kembali pada putrinya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh Lian Yi, putra dari Lian Jibei. Beberapa gadis yang menyadari tatapan Fu Jianming merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Mereka saling berbisik, memperingatkan satu sama lain untuk segera pergi. Mereka khawatir kalau pria tua itu mungkin saja melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Saat para gadis itu bergegas meninggalkan Fu Jianming, mereka tanpa sengaja menabrak seseorang. Sosok yang mereka tabrak ternyata adalah Lu Sheng.
seorang pemuda dengan senyum lembut di wajahnya. Lu Sheng menatap mereka dengan ramah, seolah-olah ingin menenangkan kecemasan yang mereka rasakan. Fu Jianming terkejut ketika seseorang memanggil namanya dari belakang saat dia sedang melakukan rutinitasnya dalam mengumpulkan sampah. Orang tersebut adalah Lu Sheng yang datang untuk memberikan kompensasi kepada Fu Jianming. Lu Sheng meletakkan tas yang dibawanya ke tanah dan meminta Fu Jantung untuk memeriksa isinya sendiri. Lu Sheng lalu mengutip perkataan orang-orang bahwa seseorang tidak boleh mengganggu seorang master. Dia juga menyebutkan bahwa ketika para master meninggal, tubuh mereka tidak dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti babi. Perlahan-lahan, Fu Jianming membuka tas tersebut dan terkejut saat melihat isinya. Lu Sheng mengaku bahwa dia tidak punya pilihan lain selain membawa kepala Lianyi. Kemudian, Lu Sheng mengeluarkan foto keluarga Fu Jianming dan memintanya untuk menjaga foto itu dengan baik. Fu Jianming mengambil foto keluarganya dan memeluknya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Dia menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih kepada Lu Sheng yang berjalan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Lu Sheng yang berdiri di puncak gedung melaporkan kepada Wakil Dekan Zhou bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Wakil Dekan Zhou meminta Lu Sheng untuk segera kembali ke Universitas Martial Saint ke-7 dan menyebutkan bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Martial Saint Tan Zhongyu. Martial Saint berjanji untuk secara resmi menerima Lu Sheng sebagai muridnya dan melindunginya dari ancaman yang datang dari keluarga Lian Jibei dan sekolah bela diri Jidao. Namun, Lu Sheng tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali. Wakil Dekan Zhou yang kebingungan segera mempertanyakan tentang maksud dari perkataan Lu Sheng barusan. Lu Sheng tidak menjawabnya, dia malah bertanya, apakah Wakil Dekan Zhou sedang berada di kantornya dan dapat melihat menara Martial Saint dari jendela. Kemudian, Lu Sheng menyatakan niatnya untuk menghancurkan menara tersebut setelah menjadi seorang Martial Saint agar orang-orang memuji namanya. Wakil Dekan Zhou terkejut dengan pernyataan Lu Sheng, kemudian menanyakan pendapat Martial Saint Tan Zhongyu. Martial Saint berpendapat bahwa Lu Sheng memiliki jalannya sendiri meskipun pemikirannya sedikit kekanak-kanakan dan bodoh. Dia mengaku telah lama tidak menemukan seorang junior yang sangat menarik sepertinya. Wakil Dekan Zhou mengakui bahwa tindakan Lu Sheng yang memprovokasi sekolah bela diri Jidao adalah tanggung jawab mereka. Dia juga mengkhawatirkan tentang tindakan Lian Su terhadap Lu Sheng. Martial Saint berpendapat bahwa ini adalah pilihan Lu Sheng sendiri dan dia harus menanggung konsekuensinya. Namun, dia merasa sedikit setuju dengan Wakil Dekan Zhou dan memintanya untuk membiarkan Huayu melindungi keluarga Lu Sheng. Sebelum meninggalkan kantor Wakil Dekan Zhou, Martial Saint menyatakan bahwa menghancurkan menara adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk Lu Sheng. Sementara itu, Lu Sheng yang berdiri di seberang menara Martial Saint merenungkan konsekuensi yang mungkin dia hadapi setelah menolak tawaran dari Martial Saint. Dia teringat bahwa sebelumnya dia tidak menolak niat baik dari Gubernur Xia Pingnan. Namun, kali ini Lu Sheng merasa membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar karena dia telah menolak seorang Martial Saint yang kekuatannya 10 juta kali lipat dibandingkan Xia Pingnan. Lu Sheng merasa yakin bahwa tepat setelah mencapai level di bawah Martial Saint, satu-satunya tujuan yang tersisa adalah melampaui level tersebut dan memperoleh kekuatan mutlak yang tak tertandingi. Dengan penuh tekad yang kuat, Lu Sheng mengulurkan tangan kirinya ke arah menara Martial Saint yang menjulang di hadapannya. Dalam hati, Lu Sheng bersumpah, "Saat itulah, aku akan benar-benar membalikan langit." Dan inilah akhir dari part 57 dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang Naik Level Lewat Mimpi. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya.